Tapi insya Allah tabarakallah. Dan ternyata tidak ada pakai undangan. Yang tadi di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso tidak diundang. Saya curiga yang malam ini jangan-jangan ibu ketua penggerak PKK bagi-bagi sembako nih. Aduh, Masya Allah tabarakallah. Ternyata semuanya datang karena ketaatan, karena kepatuhan, karena kepatutan. Kira-kira sesuai tak Kabupaten Baru dengan orang baru? Insya Allah. Masya Allah tabarakallah. Ini mesti kita jaga Bapak, ini mesti kita jaga Ibu. Anak-anak kita harus tetap patuh dan taat. Makanya patuh dalam hal apa? Patuh yang pertama adalah al-barru, patuh dalam hal melaksanakan sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun, suruh dia sholat. Wadribuhum fil asrah, pukul 10 tahun, suruh 7, pukul 10. Tapi kalau saya sampaikan begini, suruh 7, pukul 10. Ustaz Somad nyuruh anaknya senang, nyuruh bapaknya yang payah. Itu terjadi jauh nun di seberang pulau saya. Masya Allah. Adapun di Kabupaten Baru, jangankan ke masjid, jangankan sholat berjamaah, sedangkan duduk di lantai di tanah lapang saja ramai begini, apalagi sholat berjamaah. Betul? Kalau nggak percaya tengok subuh besok. Ustaz mau ngetes kami ya? Tidak, saya bukan mau ngetes. Tidak mungkin saya tes besok subuh saya akan tengok mana masjid di Baru ramai apa tidak. Tidak mungkin, karena saya malam ini langsung ke Makassar. Teman-teman, semoga bermanfaat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didirikanlah masjid di Mangkoso, megah, mewah, cantik oleh raja, tapi ternyata masjid kosong. Akhirnya apa yang terjadi? Mendirikan masjid sulit, mendirikan orang yang mengisi masjid jauh lebih sulit. Menegakkan masjid tegak sulit, menegakkan orang untuk tegak di dalam masjid jauh lebih sulit. Maka untuk mendirikan masjid selesai tugas, tambah tugas satu lagi. Apa dia? Mendirikan orang yang mengisi masjid. Ketika itu diminta kepada pemimpin, kepada masyarakat, taat pemimpinnya, taat masyarakatnya, maka lagi-lagi baru mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Berdirilah masjid, berdirilah pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad. Allahu Akbar. Bangga tak menjadi orang baru? Dulu orang susah mau berangkat ke Mesir, susah mau sampai ke Al-Azhar. Orang Kabupaten Baru sudah punya profesor, doktor, alumni Azhar tahun 1971 sampai 1985. Gurutta sudah belajar nun jauh di sana. Dia korbankan rindunya ke kampung halaman demi untuk apa? Ketaatan. Orang tua mengirim berangkat, sami'na wa ta'na. Ketaatan anak kepada orang tua, ketaatan masyarakat kepada ulama, ketaatan pemimpin kepada ulama. Berdiri pesantren, berdiri masjid, zakat melimpah ruah. Lalu kalau sudah sempurna seperti ini, untuk apa lagi Ustaz Somad datang berceramah? Apa lagi yang mau disampaikan? Dirikan masjid, masjid sudah berdiri. Bangun pondok pesantren, santrinya sudah 3.000. Buat kelas, masih penuh. Oleh sebab itu maka ketika diajak untuk berzakat, berinfak, bersedekah, maka tidak ada lain kecuali baru taat kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi, wabtamu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berjalan di atas muka bumi. Maka Abdul Somad pun datang berjalan. Kemarin terbang dari Kuala Lumpur sampai di Makassar, tapi tidak berjalan, naik pesawat. Beda dengan orang baru, orang Bugis zaman dulu, berjalan mereka. Saya datang dari Riau, negeri Melayu. Kami kalau sudah bercerita tentang adat istiadat, nasihat-nasihat, maka selalu ada namanya Gurindam 12, pantun-pantun, nasihat-nasihat tentang agama. Setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca,
yang menyusun Gurindam 12 itu adalah Raja Ali Haji. Beliau yang menulis sejarah, bukan hanya sekedar pakar agama, tapi beliau juga pakar sejarah Melayu. Beliau juga menulis Gurindam 12. Beliau juga menjadi penasehat sultan-sultan. Beliau juga adalah ahli sejarah bahasa Melayu yang kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia. Tapi ketika saya baca, rupanya Raja Ali Haji adalah berasal dari darah bumi Bugis, Sulawesi Selatan. Siapa yang tak percaya, baca biografi beliau. Beliau salah satu kebanggaan negeri Meralu. Bukan saja orang Bugis yang bangga, orang Melayu pun bangga punya ulama besar. Saya sampai ke makam beliau berziarah. Tuan-tuan yang mau ziarah ke makam Raja Ali Haji, terbang dari Makassar ke mana ya? Ke Jakarta. Dari Jakarta ke Batam, dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat ada masjid yang indah dibangun oleh Sultan Melayu Riau Lingga sebagai hadiah untuk istrinya. Begitu laki-laki hebat zaman dulu, ngasih hadiah bukan anting-anting kecil, pulau dia berikan. Dia bangun masjid yang cantik dan indah, masjid yang besar, indah, cantik. Ternyata masjid yang kokoh besar itu dari semen dicampur diaduk dengan putih telur ayam. Kuningnya jangan tanya, mungkin digoreng atau puding. Yang jelas begitu hebat kekayaan mereka. Tapi itu semua sirna. Mana bangunan istana megah, hilang, kena hujan, lapuk. Tapi kitabnya Gurindam 12 ditulis di dinding Engku Putri Hamidah dengan tulisan Arab Melayu. Yang mempertahankan Arab, sebodoh-bodohnya orang Melayu, tidak akan mungkin buta huruf. Kenapa? Karena mereka menulis dengan huruf Arab Melayu. Dan yang mempertahankan Arab Melayu itu adalah diantaranya Raja Ali Haji. Darah Bugis mengalir dalam tubuhnya. Allahu Akbar. Lama saya berpikir, setelah saya ingat indahnya alam negeri. Bukitnya cantik, tanahnya subur, ikannya besar, kambing dengan sapi jangan tanya lagi, bisa kau lihat dalam sup saudara dan konro. Jangan tanya lagi tentang daging-daging. Lalu kenapa mereka pergi sampai sejauh itu? Saya saja dari Semenanjung Melayu ke Makassar 3 jam naik pesawat. Bayangkan mereka dulu. Biasa kalau ada bunyi itu Ustadz mau datang. Masya Allah. Lama saya berpikir. Makanya saya tanya kepada Guruta, Profesor Guruta, apa yang dicari orang Bugis jauh-jauh pergi? Saya lihat alamnya indah, kecuali tandus kering kerontang, tak ada tanaman, tak ada makanan. Lalu mereka merantau cari makan. Kenapa orang Bugis sampai merantau jauh, menyeberang pulau dan lautan? Apa yang mereka cari? Apa kata Guruta? Tabi'atuhum. Itu memang sifat mereka. Mereka suka merantau, tapi dia merantau bukan ingin merampok dan merampas, justru menebarkan kedamaian. Karena dia apa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merantau menjadi ulama, dia merantau menebarkan tulisan Arab, dia merantau menyampaikan hukum-hukum Islam.